absen dulu ya. Nanti yang dipanggil namanya silakan angkat tangannya ya. Ya, Bu. Aisyah Nur Hashim. Hadir, Bu. Widya Helga. Hadir, Bu. Salsabila Putri Ranti. Naya Kainisa. Hadir, Bu. Baiklah, anak-anak. Sebelumnya Ibu mau nanya nih dalam pelajaran. Sekarang ini kan September. Pasti anak-anak siapa di sini yang suka TikTok? Coba angkat tangan. Nah, saya mau. Sebenarnya boleh memakai aplikasi TikTok, Bu. Tapi harus tahu apa sih, mana bisa kita membedakan yang mana dampak negatif dari penggunaan TikTok dan yang mana dampak positifnya. Baiklah, langsung saja Ibu lanjut ke pembelajaran kita, yaitu tentang pergaulan bebas. Minggu kemarin Ibu telah pelajaran kita telah masuk tentang bully. Sekarang bab 5 itu masuk dengan pergaulan bebas pada remaja. Minggu kemarin tadi malam Ibu telah mengirimkan materi tentang pergaulan bebas melalui WhatsApp. Apakah anak-anak semuanya sudah membaca? Sudah, Bu. Terus kemarin Ibu sudah memintakan kepada anak-anak untuk mencari contoh dari pergaulan bebas. Ada apa tugasnya? Ada, Bu. Silakan satu kelas kumpulkan. Ya, Bu. Ada 4. Ya. Berarti semuanya sudah mengerjakan tugas kan? Sudah, Bu. Bagus. Tujuan dari pembelajaran kita yaitu judul kita apa anak? Pergaulan bebas. Remaja. Ya betul. Faktor tujuan pertama yaitu Pengertian pergaulan bebas. yang kedua Faktor pergaulan bebas. Ya betul. Pergaulan bebas. Yang ketiga dampak negatif dari pergaulan bebas. Dampak negatif dari pergaulan bebas. Ya. Udah submit RPP-nya belum? Dan Baiklah, anak. Apa itu pergaulan bebas? Siapa yang tahu? Bu, Silakan bisa. pergaulan yang merusak masa depan. Ya betul. Jadi siapa yang tahu? Silakan. Pergaulan yang dilarang agama. Ya betul. Mungkin Ibu jelaskan. Pergaulan bebas itu adalah salah satu bentuk perilaku tercela. ya jalan dan menyimpang, melanggar peraturan agama. ya, dan norma agama ya betul. Jadi pergaulan bebas itu diambil dari kata pergaulan.
Pergaulan itu adalah hubungan sosial atau sesama ya, kita. individu dengan Sesama manusia. dengan sesama individu atau hubungan antara individu dengan kelompok. Silakan kepada Anissa bantu ibu untuk menempelkan teman-temannya. Ya. Terima kasih Lisa. Selanjutnya kita lanjut kepada faktor-faktor terjadinya pergaulan bebas. Dan ibu mana? Siapa yang tahu apa sih faktor dari terjadinya pergaulan bebas? Bu, kakak nanya. Maju ke depan. Selanjutnya Haga. Selanjutnya silakan Pausa. Selanjutnya Anissa. Nampaknya anak sudah tahu ya faktor terjadinya. Dan sedikit ibu jelaskan. Anda semua sudah tahu apa sih faktor terjadinya pergaulan bebas. Teman yang kurang baik, ya betul. Baiklah, ibu akan menjelaskan tentang teman yang kurang baik. Dari faktor terjadinya pergaulan bebas itu juga ada teman yang kurang baik. Karena mengapa teman yang kurang baik? Karena jika kita berteman dengan orang yang kurang baik, seperti contohnya seperti anak pang gitu kan, itu tuh termasuk anak yang kurang baik dalam pergaulannya, dapat mempengaruhi kita. Sehingga jika kita mempunyai teman yang kurang baik, nanti
kita itu terbawa terpengaruh menjadi orang yang juga tidak baik juga. Jadi seharusnya kita harus bisa mencari teman yang baik juga agar kita terbawa terjerumus ke hal yang bagus, yang baik. Selanjutnya adalah lingkungan tempat tinggal. Nih, di mana di lingkungan tempat tinggal, di sekitar lingkungan kita itu pelakunya itu tidak baik. Jadi perilaku kita juga mencerminkan kepada tempat tinggal. Misalnya tempat tinggal ini di lingkungan tuh orang-orangnya pada suka berserut. Itu termasuk perilaku yang tidak baik, termasuk dari pergaulan bebas itu tadi tempat lingkungan tempat tinggal ya. Selanjutnya faktor terjadinya pergaulan bebas ada keadaan keluarga yang kurang harmonis. Jadi keluarga yang kurang harmonis ini biasanya kan keluarga yang dimana bapak dan ibu keluarganya itu broken home, yang dimana keluarganya itu bisa terjadi anak itu terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Mereka tuh merasa dia tuh nggak dapat perhatian dari keluarganya sehingga dia tuh terjerumuslah ke dalam pergaulan yang tidak baik atau pergaulan bebas. Iya, Bu. Selanjutnya ada media. Ya, media ini seperti yang Ibu katakan tadi tentang TikTok. Dalam TikTok tuh di dalamnya aplikasi itu termasuk apa aja di dalam TikTok tuh? Ada tentang masak-masakan, ada dance, sama ada nyanyi-nyanyi itu aja. Di dalam TikTok tersebut kita tuh harus bisa memilah yang mana yang dampak negatif, dampak positif. Karena jika kita tidak memilah, nanti kita juga terjerumus ke dalam pergaulan yang tidak baik atau pergaulan bebas. Karena di TikTok itu Ibu juga lihat dalam itu adalah cara orang berpakaian. Cara berpakaian itu termasuk dari perlakuan tidak baik seperti membuka aurat, goyang-goyang tidak senonoh, termasuk yang tidak baik. Yang positifnya juga ada. Mungkin lebih baiknya kalian anak-anak semuanya mencari tentang cara masak, cara hijab, tutorial hijab atau apapun yang pokoknya yang bisa memilah yang mana dampak yang positif dan negatif ya. Faktor terjadinya pergaulan bebas ini ada kurang satu. Siapa yang tahu? Bu, bacakan ya. Keadaan ekonomi. Ya, keadaan ekonomi ini seperti ini. Karena uang terlalu banyak, anak tersebut uangnya terlalu banyak dan uang jajannya dikasih sama orang tua itu terlalu banyak, sehingga nggak tahu kemana mau dipakai uangnya kan? Iya, Bu. Sehingga dia berteman sama orang yang suka ke bar. Jadi karena uang terlalu banyak, yaitu dia pergi ke bar untuk menghambur-hamburkan uang berpura-pura gitu. Itu termasuk dalam faktor terjadinya pergaulan Bebas remaja. Ya, betul. Selanjutnya yaitu dampak negatif dari pergaulan bebas. Siapa yang tahu? Bu. Silakan ya. Selanjutnya ya.
jelaskan. Yang pertama adalah putus sekolah. Yang dimana dampak negatif dari pergaulan bebas itu adalah putus sekolah. Karena pergaulan itu pergaulan yang kurang baik dengan temannya, sehingga contohnya itu seperti dia tuh cabut, tawuran, seperti yang ada di gambar nih. Ini termasuk dalam tawuran. Ya, ini dampak sehingga terjadinya pada sering tawuran, nggak bolos sekolah, cabut, jadinya sehingganya mereka tidak melanjutkan sekolahnya lagi, putus sekolah, hanya tamat SMP saja. Itu sangat buruk. Lanjut yang kedua yaitu Menurunnya prestasi di sekolah, Bu. menurunnya prestasi sekolah. Karena dengan pertemanan yang kurang baik, sehingga menurunnya prestasi di sekolah. Nih, contohnya nih biasanya yaitu juara 1 terus. Karena dengan berteman dengan orang yang kurang baik, jadi pikiran itu tidak belajar, hanya bermain-main saja, sehingga dia terjerumus ke dalam pergaulan bebas, sehingga menurunnya prestasi sekolahnya. Selanjutnya yaitu Pernikahan dini. Ya. Pernikahan dini. Ada videonya nggak, Bu? Ya, betul. Pasti sudah banyak kasus-kasus tentang pernikahan dini kan. Sudah umur masih 15, masih tamat SMP, masih sudah menikah. Nah, karena pacaran. Jadi pacaran yang terlalu melewati batas, sehingga terjadinya pernikahan dini. Dan bergaul terhadap lawan jenis, kita tuh harus memilah dulu. Jangan terjerumus yang buruk, nanti bisa terjerumus ke dalam pernikahan dini. Ya, selanjutnya adalah ketergantungan terhadap obat. Ya. Ketergantungan pada obat. Yaitu Obat. ini termasuk dalam ketergantungan pada obat. Nih, narkoba, disuntik, ini termasuk dalam pergaulan bebas, itu termasuk dalam contoh dari ketergantungan pada obat seperti ini. Seperti anak-anak semuanya lihat nih, jadi tergantungan pada obat sehingganya, inilah jadinya terang gila. Pusing, bahkan tergantungan pada obat juga terjadinya banyak juga kasus tentang ini. Baru remaja sudah memiliki usia yang pendek, sudah meninggal karena ketergantungan obat seperti narkoba, suntik, dan pengaruh dengan minuman juga, termasuk juga ya anak SMP baru sudah minum minuman miras, sehingga terjadinya kematian. Baiklah anak-anak semuanya, Ibu mau memberikan soal. Silakan coba buat soal. Iya, Bu. Silakan pena dan buku. Sudah? Iya, Bu. Soal pertama yaitu apa yang dimaksud dengan pergaulan bebas? Yang kedua, yaitu apa dampak negatif dari pergaulan bebas? Yang ketiga, apa saja faktor dari pergaulan bebas? Yang keempat yaitu sebutkan 3 contoh dari pergaulan bebas. Waktunya Ibu kasih 5 menit ya. Sudah hampir 5 menit anak-anak, sudah siap? Dikit lagi, Bu. Dikit lagi, Bu. Ibu hitung mundur ya. Bentar, Bu. 5, 4, 3, 2, 1. Ya, bagus. Sudah siap.
bagaimana cara Saya tahu itu pertanyaan dari saya. Katakan saya apa? menasehatinya, Bu? Ya betul. Dan cara kita untuk solusi agar teman tersebut tidak terjerumus ke dalam pergaulan bebas, kita itu harus menasihati anak tersebut. Karena dengan menasihati anak tersebut, maka dia bisa tidak terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Dan kita tuh harus melakukan pendekatan terhadap anak tersebut, teman tersebut. Kita tidak boleh memunculkannya, tapi kita harus memberikan saran dan masukan pada mereka, motivasi terhadap anak tersebut. Siapa yang ingin bertanya lagi? Silakan, Sasa. Bu, bagaimana cara kita untuk tidak terjerumus ke dalam pergaulan bebas? Siapa yang tahu? Bu, Silakan ya. jangan terlalu bebas bergaul dengan orang lain. Aisyah? Berteman dengan orang yang baik. Ya betul. Cara kita untuk terhindar dari pergaulan bebas itu adalah bersama dengan teman yang baik dan jangan terlalu bebas, betul. Jadi kita tuh dalam berteman itu kita harus bisa memilah yang mana yang teman yang baik dan mana yang teman yang buruk. Karena dengan kita memilah tersebut kita bisa sehingga kita tidak terjerumus ke dalam pergaulan bebas tersebut. Selanjutnya kita tuh di dalam agar tidak terjerumus ke dalam pergaulan bebas itu kita harus memilih lingkungan. Jadi mana Ibu sudah bilang tadi lingkungan tempat tinggal. Di mana kita harus melihat dulu lingkungan tempat tinggal itu harus orang-orang yang baik juga, karena jika lingkungan tempat tinggal kita tuh orang yang baik sehingga pergaulan yang baik sehingga juga berdampak pada kita juga menjadi pergaulan yang baik juga, dan begitu pun sebaliknya. Maka dengan berhasilnya tadi pada materi kita tadi, siapa yang bisa menyimpulkan tentang pergaulan bebas remaja? Bu, saya Bu. Namanya? Jadi dapat saya simpulkan bahwa pergaulan bebas bagi remaja itu adalah perbuatan yang sangat buruk sehingga Betul yang kata Naya. Kesimpulan sedikit, Ibu akan menyimpulkan sedikit tentang pergaulan bebas. Jadi pergaulan bebas itu adalah perilaku yang sangat menyimpang dan tidak baik sehingga akan merusak masa depan kita. Jadi kita harus mencari teman yang baik agar kita terjerumus juga yang baik, dan lingkungan tempat tinggal yang baik juga, dan memilih media di mana kita memilih media itu terhadap kita harus bisa mencari dampak positif dari media tersebut agar tidak terjerumus dari pergaulan bebas. Mungkin yang dari kesimpulan tadi menutup dari pembelajaran kita hari ini tentang pergaulan bebas. Jadi tugas untuk minggu besok yaitu mencari sebuah kasus tentang pergaulan bebas di lingkungan sekitar Anda. Jadi di dalam tugas tersebut, di kasus tersebut misalnya kasusnya itu narkotika, di dalam penggunaan obat terlarang seperti narkotika di dalam lingkungan tersebut. Jadi kalian ceritakan di dalam tugas tersebut tentang pergaulan bebas penyalahgunaan narkoba tersebut. Ya. Mungkin itu penutup dari materi kita, pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya kita pulang. Silakan kita kelas untuk menyiapkan adalah untuk pulang. siap gerak. Baca hamdalah.